Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu para santri mu'alimin kelas 1. Pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang pendidikan. Yang akan kita tekankan adalah tujuan pendidikan. Minggu yang lalu kita telah membahas pendidikan usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Itu adalah tujuan umum. Nah, kita akan memperinci tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan-tujuan pendidikan itu ada tujuan nasional, ada tujuan institusional, ada tujuan kurikuler, ada tujuan instruksional, ada tujuan khusus. Nah, kita bedakan. Nah, sekarang tujuan-tujuan ini ada perubahan. Ada yang dikatakan standar kompetensi. Itu adalah tujuan kurikuler. Ada lagi kompetensi dasar. Itu tujuan instruksional. Ada lagi tujuan indikator. Itu adalah tujuan khusus. Hanya beda-beda istilah itu. Pada hakikatnya titik tolaknya adalah sama. Baik, apa itu tujuan nasional? Misalnya Persis. Persis adalah suatu ormas yang memiliki tujuan nasional, yaitu untuk membentuk santri yang bertafakuh fiddin dengan berwawasan ilmu pengetahuan. Nah, ini merupakan salah satu konsep persatuan Islam. Kita lebih jauh lagi, yaitu pendidikan nasional. Karena kita berada di negara Indonesia, maka pendidikan nasional punya tujuan gamblang di dalam undang-undang. Misalnya, tujuan pendidikan nasional itu untuk membentuk warga Indonesia yang iman dan takwa, membentuk kepribadian, kecerdasan, sikap, berinteligen, berkepribadian yang bisa berguna bagi dirinya, bagi keluarga dan bangsa. Itu gambaran tujuan nasional. Sekarang tujuan institusional, yaitu tujuan setiap pendidikan memiliki instansi, lembaga. Setiap lembaga itu punya tujuan. Misalnya lembaga perguruan tinggi, ITB punya tujuan, Unpad lembaga punya tujuan, UPI punya tujuan. Setiap universitas pun punya tujuan. SMA, sekolah menengah atas, mu'alimin, menengah atas, SMK, itu punya tujuan. Tingkat SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama, sanawiyah, itu punya tujuan lembaga itu. Juga SD, ibtidaiyah, punya tujuan. Taman kanak-kanak punya tujuan. Jadi setiap lembaga punya tujuan masing-masing. Nah, ini perlu dipahami. Ada lagi yang lebih rinci lagi, ada yang dikatakan tujuan kurikuler. Kalau tujuan kurikuler adalah kurikulum, artinya tujuan tiap mata pelajaran. Guru mengajar matematik punya tujuan matematik itu kemana? Usul fikih kemana? Paroid kemana? Mustalah hadis punya tujuan. Fisika, IPA punya tujuan, IPS punya tujuan, bahasa punya tujuan.
Itu namanya tujuan kurikuler atau tujuan tiap mata pelajaran masing-masing. Lebih khusus lagi ada yang dikatakan tujuan umum atau tujuan instruksional atau kompetensi dasar, yaitu tujuan untuk mencapai perpokok bahasan. Misalnya seorang guru akan membahas tentang pelajaran nahwiyah, pokok bahasannya tentang kalimat. Nah, kalimat itu adalah pokok bahasan. Jadi apa tujuan seorang guru mengajar kalimat itu? Agar bagaimana perubahan apa yang dibutuhkan, yang dia capai oleh santri itu tentang pembahasan tentang kalimat. Dari kalimat itu dibagi isim, fiil, huruf. Nah, itu isim merupakan sub pokok bahasan. Fiil sub pokok bahasan. Huruf sub pokok bahasan. Apa tujuan guru mengajar isim? Mau dibawa kemana untuk pemahaman isim? Untuk memahami fiil? Apa tujuan sub pokok bahasan? Nah, itu namanya tujuan khusus atau sub pokok bahasan ketercapaiannya, atau sering kita disebut indikator. Itulah klasifikasi tentang tujuan-tujuan pendidikan. Semoga kamu pahami secara mendalam tentang tujuan-tujuan pendidikan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.